Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amal Mesye dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Kamis biasa pekan ke-9. Hari ini kita merenungkan tema Tuhan itu Esa dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Di sini dikatakan bahwa seorang ahli Taurat setelah mendengar bahwa Yesus memberikan jawaban yang membungkam orang Saduki, dia datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang terutama? Dan Yesus memberikan jawaban kepada ahli Taurat. Ini dia katakan demikian, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Dan ahli Taurat ini pun kemudian menyatakan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Saudara, Yesus menegaskan kembali tentang tauhid. Tuhan itu Esa. Dan tauhid dalam perjanjian baru ini sama kerasnya dengan ajaran Yahudi. Sama. Tuhan itu Esa. Tauhid yang sama. Dan bahkan didasarkan pada iman Yahudi. Paulus juga mengajak orang-orang bukan Yahudi untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan percaya kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus menurut Paulus berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan menurut rencana Allah, Yesus memuliakan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam karya, dalam perutusan di tengah dunia ini. Penginjil Yohanes juga menyatakan dalam bahasa yang lain, Yesus berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Tuhan itu Esa seringkali juga menjadi satu pertanyaan dari pihak lain, seolah-olah bahwa kita itu punya tiga Allah. Di sini dikatakan dengan tegas, Allah adalah Esa. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada yang bilang Allah itu tiga, tetapi tiga pribadi, tiga dalam karya menurut tugas. Dan itulah yang kita kenang dan kita rayakan dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus itu. Dan dengan penegasan tauhid Tuhan itu Esa ini, Yesus juga mengajak kita sekalian untuk mengasihi Tuhan yang Esa itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan seluruh apa yang ada pada kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Itu dua hukum yang utama. Sehingga dengan keesaan Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk mengenal Yesus yang adalah Allah, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Semoga kita juga dapat mengasihi Tuhan yang Esa itu dan mengasihi sesama kita sebagai juga perwujudan dari kasih Allah bagi dunia ini, sebagaimana juga perwujudan kasih Allah juga untuk semua ciptaan. Juga kiranya juga kita turut dan ambil bagian dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas iman akan Allah yang esa, Tuhan yang esa, dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih karena kami boleh mengalami kasih dan kebaikan-Mu itu dalam perjalanan pergumulan iman kami. Terima kasih karena kami juga boleh menanggapi kasih-Mu itu dengan kembali mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kasih kami belum sempurna, iman kami belum sempurna, pengharapan kami belum sempurna. Kuatkanlah kami dalam iman, harap, dan kasih, sehingga kami juga dalam perjalanan hidup kami ini sungguh mengalami kehadiran-Mu yang nyata, sungguh mengalami kasih-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang melimpah, kekuatan dan peneguhan-Mu di tengah kelemahan dan keterbatasan dan kerapuhan kami, mengalami juga pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan semoga kami juga karena pengalaman akan kasih-Mu itu kemudian membawa sukacita dalam hidup kami dan kembali mengucap syukur, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan